Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Unggul Prasetyo dengan nomor NIM 1119419. Saya akan membuat video mengenai Smart PLS sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah statistik berbasis komputer. Berikut video yang saya buat. Oke, yang pertama kita itu buka aplikasi Smart PLS, kemudian klik New Project, kita kasih nama. Itu klik OK. Kita lihat data di Excel, data yang akan kita olah. Ini adalah data yang akan diolah. Kita copy, kemudian kita paste di notepad, lalu save. Setelah kita save, kita akan harus mengimport data terlebih dahulu, yaitu dengan double klik to import data, masukin data yang tadi kita save, selanjutnya OK. Nah, maka akan menampilkan data seperti ini. Ini adalah indikatornya, yaitu ada X1, X1.1, terus X2.1 sampai dengan Y. Lalu kita akan menggambarkan diagram Venn. Pertama yaitu indikator. Di mana laten variabel 1 ini merupakan tingkat religiusitas. Kita ubah namanya tingkat religiusitas, kemudian klik OK. Variabel X2 ubah juga namanya menjadi motivasi. Selanjutnya untuk X3 lingkungan kerja. Oke, kemudian untuk variabel Y kinerja karyawan. Oke, kita balik. Nah, setelah nama variabel kita tulis, selanjutnya itu kita buat konektornya, hubungan, garis hubungan antar variabel bebas ke variabel terikat seperti ini. Nah, maka akan berubah warna menjadi biru. Nah, lalu kita akan membuat analisanya. Yang pertama, klik PLS, klik calculation, setelah itu PLS algorithm, langsung saja start calculation. Nah, akan seperti ini. Nah, di sini ada hubungan indikator dengan variabel laten. Itu juga disebut dengan loading factor. Di mana loading factor ini nilainya yang baik adalah lebih dari 0,7. 0,6 juga dapat dikategorikan baik juga. Nah, untuk koefisien PET ini tingkat religiusitas
dengan kinerja. Jadi tingkat religiusitas ini menyumbang 0,3 terhadap kinerja karyawan. Motivasi menyumbang 0,1 terhadap kinerja karyawan. Begitu pula lingkungan kerja yang menyumbang 0,2 terhadap kinerja karyawan. Ini adalah diskriminan validity. Kinerja karyawan terhadap kinerja karyawan harus lebih besar daripada korelasi variabel laten, di mana kinerja karyawan dengan lingkungan yaitu 0,5, kinerja karyawan dengan motivasi 0,4, dan kinerja karyawan dengan tingkat religiusitas yaitu 0,5. Seperti itu. Untuk model fit sendiri, SRMR ini sudah bagus karena nilai dari satu rapid model, yaitu yang bagus itu adalah 0,05 sampai 0,08, seperti itu. Untuk R square itu kinerja karyawan mendapatkan nilai total 0,3 dan R square adjust 0,388. Ini model sudah fit karena di atas 0,26 sudah cukup bagus. Selanjutnya, apakah hubungan-hubungan variabel itu signifikan atau tidak? Maka kita akan mengolah lagi dengan calculate bootstrapping. Langsung saja start calculation. Baik, sekarang ini adalah nilai T. Nilai T antara tingkat religiusitas dengan kinerja karyawan, motivasi dengan kinerja karyawan, dan lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. Nilai yang bagus di sini adalah harus lebih besar dari 1,96. Maka tingkat religiusitas dapat dikatakan variabel tingkat religiusitas mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk motivasi sepertinya tingkat pengaruhnya sangat sedikit sekali ya untuk kinerja karyawan, karena masih di bawah 1,96, dan untuk lingkungan kerja sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja karyawan, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.